Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Radio JIC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Mitra JIC, apa kabarnya pada kesempatan siang hari ini? Senang sekali rasa Bobby Khalid hadir menemani Mitra JIC di ruang dengar Anda. Dan tentunya untuk Mitra JIC juga siaran kami kali ini disiarkan langsung melalui live streaming, yaitu di Facebook, dan juga nanti akan kami upload di YouTube Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, Mitra JIC, segala puji dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di kesempatan siang hari yang cukup cerah pada kesempatan hari ini. Dan kita berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk senantiasa menjaga saum kita sampai berbuka nanti. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah padanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC, di siang hari ini Mitra, alhamdulillah seperti yang Mitra JIC lihat, Bobby Khalid nggak sendirian ya. Bobby Khalid bawa rombongan, bawa kelompok, dan sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, anak muda yang energik, yang istimewa pada kesempatan siang hari ini dalam program Dialog Ramadan yang muda hadirkan takwa. Jadi Mitra JIC, di samping Bobby Khalid ini sudah hadir beberapa pemuda dan pemudi ya, yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta Utara ya. Iya, betul. Dari Jakarta Utara, mungkin nggak ada yang dari Depok kan? Nggak ada, alhamdulillah ya. Pokoknya jauh-jauh ya, di sekitar Jakarta Utara sini, dan alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita, dan juga akan mengobrol bersama kita beberapa menit ke depan tentang dialog Ramadan ya. Kita akan ngobrol santai bersama teman-teman yang muda-muda ini ya, yang masih lucu-lucu ya, imut-imut ya, dan belum nikah ya sepertinya, kecuali yang di samping saya. Baik, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang abang-abang berada berkaus hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mungkin ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Mitra JIC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikriana. Saya Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara. Saya tinggal di Warakas ya, Puskesmas Warakas, dekat rumah Puskesmas Warakas. Rumahnya di Puskesmas. Rumahnya dekat Puskesmas Warakas. Banyak banget sih yang ngomong kayak gitu. Saya bilang rumahnya di Puskesmas Warakas, banyak bilangnya tinggal di Puskesmas. Padahal enggak, gitu. Rumahnya dekat Puskesmas Warakas gitu kan. Buat teman-teman yang dekat Puskesmas ya, dekat Puskesmas Warakas, boleh yang mau silaturahmi. Saya tinggalnya di Musola Al Barkah. Saya juga imam rawatib di situ. Yang mau silaturahmi atau nanti buka puasa atau mau sahur bareng, ya silahkan main ke situ. Insya Allah ada saya gitu. Insya Allah. Mungkin itu aja perkenalan singkat aja, nanti ya, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oke, baik. Berarti teman-teman sekalian, untuk Mitra JIC di samping saya ini yang pertama ada Bang Fikri ya. Saya panggil Bang Fikri, dan beliau merupakan ketua Prima Demi Jakarta Utara. Dan langsung saja tanpa berpanjang kata, kita langsung sapa di sebelah Bang Fikri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ya? Iya, alhamdulillah, insyaallah. Nah, mungkin ingin menyapa Mitra JIC yang sedang menyaksikan kita di kesempatan siang hari ini, sekaligus memperkenalkan diri dan aktivitas sehari-hari, aktif di mana, dan ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yahya Ahmad. Di sini saya sebagai ketua dari Rohis Jakarta Utara. Kesibukan sehari-hari belajar sih, soalnya masih sekolah kelas 11 dan ya tinggalnya di Pademangan Timur, Gang 8 RT 16 RW 10. Masya Allah. Sebagai ketua Rohis Jakarta Utara ya. Utara. Masya Allah. Jadi ketua Rohis ente yang megang nih Jakarta Utara. Masya Allah, mantap ya. Baik, tanpa berpanjang kata, kita juga akan langsung sapa pemudi kita yang sudah ada di baris ketiga ya, 1, 2, 3 beralma mater kuning. Kita langsung sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah ya. Lu masih kayak puasa ya. Iya, harus tetap semangat ya. Ya. Nah, mungkin ingin memperkenalkan diri dulu nih kepada Mitra JIC yang sedang menyaksikan kita di ruang dengar dan
juga di gadgetnya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Syawalia A atau biasa dipanggil Ica. Saya masih pelajar ya, kesibukan saya sehari-hari ya masih belajar. Saya masih kelas 11. Kelas 11. Saya tinggal di Jakarta Utara, Komplek Rumbia 3, tepatnya di RW 02 RT 02. Oke, mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih. Berarti Assalamualaikum. Anissa namanya. Biasa dipanggil Ica. Ica. Berarti ada Fikri, ada Yahya, ada Ica di Mitra JC. Lalu tanpa berpanjang kata lagi, kita akan langsung sapa di paling terakhir ya. Tapi bukan yang terakhir juga. Iya sih. Ya, baik. Silakan kepada pemudi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lailatul Qamariah, tapi biasa dipanggil Lela aja. Saya Laila dari- aja. Iya, Laila aja, tapi jangan ada ajanya. Oke. Oke. Saya dari Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jakarta Utara, gitu. Jadi saya juga masih pelajar karena kalau secara garis besar ya pelajar itu kan orang yang belajar. Jadi siapapun itu yang masih pelajar termasuk saya. Sama, saya Gitu. juga masih Ya, belajar. gitu karena kan definisinya kalau kita tarik secara global gitu kurang lebihnya. Ya segitu aja. Baik. Saya dari Penjaringan, Penjaringan, oh cukup jauh ya, dekat Pasar Ikan ya. ujung lagi. Ujung Saya lagi, di Allah, perbatasan Jakarta Barat. Masya Allah, jauh-jauh datang ke Jakarta Islamic Center ya. Makanya telat. Telat, Masya Allah, nggak apa-apa ya. Semoga menambah pahalanya. Amin. Amin. Baik, Mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin juga Mitra sudah nggak sabar nih, pengen nanya-nanya, ada apakah gerangan sekelompok ya pemuda-pemudi yang sudah hadir di ruang dengar kita Radio Jakarta Islamic Center berkumpul, dan kita ingin ngobrol-ngobrol santai ya tentang satu hal pastinya, dan kita ramai-ramai ya, ada Bang Fikri, ada Yahya, ada Ica, ada Laila, pasti mereka berkumpul dengan satu tujuan dan satu maksud ya. Jadi kan nggak mungkin di sini mau tawuran kan, nggak mungkin, apalagi mau bukber siang-siang nggak juga, tapi pengen menyampaikan sesuatu kepada Mitra JIC. Iya. Nah, silahkan Bang Fikri. Oke, terima kasih Bang Bobi. Jadi kami perwakilan dari 4 organisasi remaja khususnya di Jakarta Utara ya. Walaupun memang sebelumnya saya sedikit curhat, walaupun banyak juga kakanda-kakanda kita, senior-senior kita yang mau gabung untuk kegiatan Ramadan kami, tetapi mohon maaf memang sekali lagi ini hanya untuk pengurus Jakarta Utara. Kalau untuk se-DKI-nya takutnya pecah dan lain sebagainya, atau takutnya terlalu meluas. Jadi kami khususkan untuk Jakarta Utara. Makanya saya bersama teman-teman dari IPPNO, IPM, dan RJU atau Rohis Jakarta Utara mengadakan kegiatan kolaborasi di bulan suci Ramadan ini. Nah, kami meminta atau berucap terima kasih jazakumullah khairan kasir kepada Radio JIC yang sudah memberikan wadah kepada kami untuk mempublikasikan program kami yang alhamdulillah tentunya ini sudah berjalan, sudah hampir menuju puncak kegiatan Ramadan kami di 4 organisasi ini. Tentunya di Ramadan ini, kami 4 organisasi ini memiliki kegiatan yaitu rotasi. Rotasi itu singkatan dari roadshow, tarawih keliling, dan silaturahmi. Gitu, ya. Bukan tarding lagi. Bukan tarding lagi. Karena kami sendiri di Prima DMI itu ingin punya warna sendiri, ingin nge-branding suatu kegiatan sendiri gitu kan. Kayak kalau kita bahasanya tarling itu terlalu udah jadul banget gitu kan. Akhirnya pikiran orang tarling gitu kan, nggak terlalu enak didengar juga, dan juga ya kayak tarawih doang gitu jatuhnya. Makanya kita bahasanya roadshow gitu, roadshow ke masjid-masjid yang ada di Jakarta Utara. Tentunya khususnya yang ada di bawah naungan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia atau Prima DMI Jakarta Utara. Alhamdulillah untuk saat ini kami sendiri di Ramadan ini sudah 12 tempat yang kami datangi untuk rotasi ini, dan kalau dihitung dari awal Januari kemarin kita sudah Prima DMI khususnya sudah mendatangi remaja masjid, 22 remaja masjid yang ada di Jakarta Utara yang aktif semuanya ya. Karena tidak semua masjid memiliki remaja masjid, dan tidak semua remaja masjid aktif di masjidnya. Seperti itu. Makanya setelah rotasi ini, puncaknya adalah yang saya bilang puncak tadi adalah namanya Masjid Camp. Nah,
hari ini kami ingin mempublikasikan tentang kegiatan Masjid Camp, ya. Masjid Camp itu merupakan kegiatan juga puncak dari rotasi. Nah, Masjid Camp itu apa sih isinya? Kurang lebih kayak Sunlat atau Mabit gitu ya. Cuman kita nge-brandingnya namanya Masjid Camp. Camp sendiri kan kalau nginep berarti ya. Mabit kan nginep, Sunlat juga ada yang nginep juga. Dan kegiatannya nggak jauh beda dari seperti itu. Soalnya kalau kita nge-branding Mabit nih, Prima DMI mengadakan Mabit di bulan suci Ramadan atau Prima DMI mengadakan Sunlat. Bagi kami, Prima DMI atau yang menghimpun remaja Masjid Dusun yang di Jakarta Utara itu biasa-biasa aja. Dan hal yang terlalu, apa ya, bukan ingin menjauhkan agama juga, terlalu agamis kedengarannya, akhirnya remaja-remaja yang memang mereka tidak bergiat di masjid, itu mereka merasa terasingkan gitu. Justru kami, biarpun perhimpunan remaja masjid, kami ini bukan hanya menghimpun remaja masjid yang datang ke masjid, termasuk remaja dari pelajar juga kan remaja. Kami himpun juga dari Rohis juga kan remaja juga, pelajar Muhammadiyah juga kan remaja juga. Nah, itu kami menghimpun. Akhirnya kami harus mencari sesuatu yang memang asik gitu kan, walaupun asing tapi asik didengarnya gitu kan. Asing itu karena awal-awal, insya Allah dengan hadirnya kami Prima DMI membranding suatu kegiatan ini, itu tidak menjadi asing lagi tetapi menjadi lebih asik. Makanya adalah namanya Masjid Camp sebagai puncak kegiatan rotasi. Insya Allah akan dihadiri oleh teman-teman yang berkolaborasi di Ramadan ini. Dan buat mitra JIC semuanya yang menonton live ini, ya, boleh komen tentang kegiatan Masjid Camp yang nanti kami sudah share juga ke teman-teman peserta. Untuk saat ini peserta sudah ada kurang lebih 40 peserta yang sudah daftar ke kami, karena memang kami pun membatasi untuk kegiatan Ramadan saat ini karena ya masih ada hawa-hawa pandemi gitu ya. Jadi gitu. Nah, maka dari itu Masjid Camp ini merupakan kegiatan program kami juga. Nantinya akan banyak remaja masjid yang hadir di situ, remaja masjid yang mengirim perwakilannya, gitu ya. Mungkin itu aja dulu deh, nggak usah terlalu banyak-banyak gantian. Nanti nggak kebagian. Iya betul. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bang Fikri. Jadi mitra JAC, tentunya pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang yang muda yang hadirkan takwa ya. Pada intinya adalah melalui acara yang diusung oleh berbagai macam organisasi. Ada DMI, ada Prima DMI tadi ya, ada IPM juga tadi, ada IPNU, ada Rohis Jakarta Utara mengadakan Masjid Camp. Dan juga mitra JC Bobby Hollet juga ingin mengingatkan bahwasannya siaran ini ada hadiahnya ya, ada door prize-nya. Jadi untuk mitra JC yang bertanya nanti akan dipilih oleh panitia ya, dan juga mungkin nanti ada hashtagnya ya, hashtag Masjid Camp ya, Masjid Camp hashtagnya. Jadi mitra JC yang bertanya lalu jangan lupa untuk masukkan Masjid Camp agar nanti mitra JC mendapatkan door prize untuk 3 orang pemenang. Jadi mitra JC siap-siap menyiapkan pertanyaannya agar mudah-mudahan ya dapat door prize ya. Tapi ya bukan hanya dapat door prize sih, tapi memang beneran nanya ya, bukan hanya karena pengen dapat door prize ya, beneran nanya. Nah baik, kira-kira dari Masjid Camp ini apa aja nih kegiatan yang isi kegiatannya apa aja? Mau dijawab oleh siapa nih? Mbak Lela mungkin jawab. Mbak Lela, ya silakan. Kegiatan di Masjid Camp ya, Bang Bobi. Iya, nggak salah bener. Jadi sebetulnya tadi yang dikatakan oleh Ketua Prima bahwa ya memang betul membranding acara Mabit dan Sunlat dengan semenarik mungkin agar tertarik gitu. Jadi sebetulnya kan dari IPPNU itu sendiri kan apa ya, tempat ranahnya itu outputnya itu kan kepada ada 3. Pertama santri, kedua remaja, ketiga itu pelajar. Kebetulan di sini semua sudah terbranding. Jadi ada pelajar Muhammadiyah, ada pelajar putri. Mohon maaf tadi Bang Bobi bilangnya IPNU. Beda ya? Iya beda. Kalau beda, kami beda. itu IPPNU, jadi PPNU, Ikatan Pelajar okay. Putrinya. Gitu. Juga ada Rohis juga kan dari pelajar. Jadi nanti di sana kita belajar ada salah satu yaitu materi keorganisasian. Jadi bagaimana ilmu yang kita dapat di kelas, di sekolah itu kita aplikasikan, kita sumbangkan, kita bentuk wujudnya itu jadi dengan sharing kepada teman. Gitu. Jadi ini kan sebetulnya kita lintas ideologi ya. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, juga ada Rohis gitu. Itu dikumpulkan sama
teman-teman di Prima. Jadi sebetulnya Prima itu seperti wadah bertemunya kita gitu. Awalnya saya nggak kenal sama ketua IPM, juga saya nggak kenal sama ketua Rohis gitu. Akhirnya kita di sini bertemu untuk akhirnya kita bisa sharing-sharing bahwa perbedaan itu tidak menjadikan kita bisa berseteru. Gitu, bahwa perbedaan itu adalah keindahan yang sebenarnya kan kita tujuannya sama nih, untuk mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin lah. Untuk mengenalkan Islam kepada iya, dari pelajar gitu. Seorang pelajar yang bisa mengaplikasikan atau memberikan wajah indah dari Islam itu sendiri gitu kurang lebihnya melalui kegiatan Masjid Camp, di mana di tanggal itu juga kebetulan Asyrul Awakhir dimulai. Jadi kan Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir yang ganjil gitu. Nah, itu Masjid Camp berada di situ. Jadi kita harap Masjid Camp itu kita nginep di sana, kan di dalam masjid kita bisa sambil beriktikaf. Jadi memberikan wadah kepada pelajar untuk beriktikaf di tempat itu. Gitu kurang lebihnya Bang Bobi. Jadi memang karena persatuan ya, bahwasanya terciptalah acara Masjid Camp ini. Karena memang mitra di sini mereka latar belakang beda-beda ya. Dari IPM juga, dari PPNU, ada Rohis juga, ada DMI. Jadi memang kita ingin memunculkan bahwasanya perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk bersatu ya. Jadi terciptalah Masjid Camp ini. Nah, tapi kan memang kalau misalkan kita bicara tentang pandemi nih, kira-kira acaranya itu masih menggunakan, maksudnya masih tetap memperlakukan protokol kesehatan nggak sih? Masih lah. Nah, coba Ica, ngomong dong. Ya maksudnya kan ini kan kita juga bikin acara lagi di tengah-tengah pandemi ya. Nggak mungkin kita sembarangan main kumpul-kumpul aja, enggak. Kita juga masih tetap menaati protokol kesehatan. Kecuali kalau misalkan kan kita nih kayak lagi buka masker. Tapi kita tadi awalnya pakai masker ya. Pakai. Enggak dari luar langsung ini, enggak. Kita tetap pakai masker. Masih tetap taat ya kan, bawa sanitizer juga. Gitu deh ya kurang lebihnya. Iya, berarti tetap pakai protokol kesehatan ya. Jadi memang mitra JC jangan takut ya. Karena kan memang masih ada yang ini ya, agak worried gitu buat ikut gitu ya. Karena gimana nih pandemi dan lain-lain. Nah, cuma mungkin menjadi sebuah pertanyaan adalah kenapa sih harus bikin acara Masjid Camp? Kenapa? Maksudnya acara nggak bikin acara-acara lain? Kenapa harus bikin acara Masjid Camp? Yahya deh coba. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin suaranya agak sedikit. siap-siap. Kenapa kita ngadain acara Masjid Camp gitu? Latar belakang seperti apa? Mungkin sih kalau menurut saya ya, jadi lebih menyatukan ke ini sih apa pelajar gitu-gitu. Dan untuk kan di sini kita materinya ada banyak nih, ada materi ekspektasi, materi keagamaan, keorganisasian, terus ada materi umum juga. Jadi kita sebagai panitia yang menyelenggarakan Masjid Camp sendiri ini memberikan peluang untuk teman-teman pelajar serta teman-teman lainnya di Rohis di Jakarta Utara gitu, khususnya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi biar apa ya, materi-materinya ini dapat gitu. Dapat ya. Iya. Jadi memang karena memang alasan kenapa diadakannya Masjid Camp itu memang karena memang intinya adalah prihatinnya kita pada remaja agar memang dia dekat pada Islam, apalagi bulan Ramadan. Iya, betul. Kalau saya boleh tambahkan gitu kan. Jadi memang di samping kita mempersatukan seluruh organisasi, khususnya organisasi remaja khususnya di Jakarta Utara sendiri, memang Masjid Camp ini merupakan branding dari Prima DMI Jakarta Utara. Jadi ini program kami. Jadi kan jatuhnya kita kan sedang kolaborasi ini. Nah, dari kolaborasi inilah program siapa nih untuk Ramadan ini yang akan dipakai terlebih dahulu. Tentunya kita sama-sama punya program masing-masing, bawa program masing-masing. Kita rapatkan, kita bicarakan siapa nih yang mau duluan gitu kan. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa dari Prima DMI lah yang programnya diambil untuk dijadikan kegiatan di Ramadan ini. Nah, Masjid Camp ini merupakan satu program dari Prima DMI. Kebetulan Masjid Camp di Ramadan ini merupakan Masjid Camp batch 3 atau episode 3 atau ketiga. Berarti sudah pernah diadakan sebelumnya? Sudah pernah diadakan sebelumnya, sudah 2 kali sebelumnya. Yang pertama itu di sekretariat kami. Sekretariat kami itu Prima DMI ada di Warakas 3 Gang 1 Masjid Ar-Ruhama. Itu sekret kami. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua masih di Masjid At-Tauhid. Jadi Masjid Camp ini sebenarnya polanya itu kalau di
dari di IPPNU itu ada namanya Makesta. Kalau di IPM mungkin ada namanya Darul Arkom gitu kan. Nah, kalau di kami Prima DMI namanya itu Masjid Camp. Jadi Masjid Camp itu merupakan teknis kaderisasi di organisasi Prima DMI. Nah, kenapa teknis kaderisasi itu namanya Masjid Camp? Karena Masjid Camp ini polanya satu masjid aja sebenarnya. Saat kita datang ke satu masjid, misal Masjid Darul-Hama ada remaja masjidnya. Kalau ada remaja masjidnya, kita lebih aktifkan lagi dari Masjid Camp ini, gitu kan? Nah, misal kita datang ke Almarhamah, kebetulan setelah Idul Fitri ini kita akan ada Masjid Camp juga di Almarhamah. Mereka masjid, tapi belum ada remajanya. Akhirnya kita akan bentuk remaja masjid di situ. Jadi Masjid Camp ini polanya pembentukan remaja masjid di masjid tersebut. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga karena namanya kaderisasi. Nah, sekali-kali ya jangka menengahnya itu ya entah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 2 bulan sekali kita ngadain digabung gitu. Baik remaja masjid se-Jakarta Utara ataupun Prima dengan organisasi-organisasi remaja yang lainnya untuk Masjid Camp itu. Nah, sebenarnya pola-pola Masjid Camp itu seperti itu untuk kaderisasi remaja masjid. Ya, alhamdulillah untuk saat ini Prima DMI sudah membawahi 44 remaja masjid khususnya yang ada di Jakarta Utara. Tapi memang terkendala dengan yang kita SDM-nya yang terbatas gitu kan, kita cuman ngedatangin sehari sekali gitu kan. Akhirnya untuk saat ini baru 22 remaja masjid yang kami datangi. Insya Allah sisanya masjid-masjid yang lain akan kami terus roadshow, termasuk Ramadan ini banyak juga nih masjid yang sebelumnya kita belum roadshow, kita datengin sambil kita silaturahmi untuk ngadain tarawih keliling seperti itu. Nah, rotasi yang tarawih keliling ini kita nggak sekedar jadi makmum biasa diem-diem aja, tapi kita ada ibaratnya sowan sama pengurus DKM-nya, sowan sama pengurus-pengurus masyarakat sekitarnya. Artinya hari sebelum kita jadi imam, jadi kita imam juga, kita ngisi imam tarawih, ngisi imam isya, kita ngisi kultumnya juga, dan kita pun ngisi kajian remajanya setelah kegiatan Ramadan itu, setelah kegiatan tarawih. Nah, biasanya yang ngisi imam itu dari kami yang laki-laki ya, yang Prima gitu kan, dari RJU mungkin. Terus kalau ngisi kajiannya baru dari IPPNU dan dari IPM. Kebetulan kemarin penutupan itu tanggal 28 itu IPM Mbak Ica yang ngisi di Masjid Ittihadul Muslimin Lodan Pademangan gitu. Alhamdulillah. Itu sih. Masya Allah ya. Jadi memang tujuannya adalah memang membentuk remaja-remaja masjid ya di setiap masjid agar memang turut aktif dalam membina lingkungan sekitar lah istilah gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Mantap ya Mitra JC. Jadi memang disinilah peran pemuda Mitra JC agar membentuk suatu pemikiran yang memang dapat menguatkan Islam dan iman mereka ya. Nah, lalu juga tentang ini kan dari beda-beda nih organisasinya ya. Ada IPM, Rohis, IPPNU ya, dan juga Prima. Mungkin bisa cerita dong tentang sebelum nanti kita lanjut lagi bahas camp tentang sejarah singkat masing-masing organisasi. Dari siapa dulu nih? Ica atau Laila dulu deh? Laila dulu. Oke, baik. Jadi sejarah singkat ya. Karena singkat. Dia juga singkat-singkat banget sih. Jadi gini, kalau IPPNU itu pastinya kan Ikatan Pelajar Putri. Berarti kan dialiansi oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan ya. Nah, itu lahir di tahun 1955. Berawal dari IPNU dulu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi awalnya itu kan NU ya, Nahdlatul Ulama, merasa, jadi para pelajar itu merasa mereka harus berkumpul nih, merasa harus bergerak, seperti kaosnya Bang Pikir itu, butuh anak muda gitu kan. Kalau di situ masjid butuh anak muda, mungkin dulu NU butuh anak muda. Jadi anak muda bergerak, akhirnya dibentuklah IPNU. Perempuan merasa harus memiliki ruang sendiri, akhirnya memisahkan diri menjadi IPPNU. Gitu. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang fokusnya sebetulnya sama dengan IPNU. Kita membina pelajar, membina remaja, membina apalagi santri gitu kan. Karena kan Nahdlatul Ulama juga ada beberapa pondok pesantren yang basisnya itu NU. Dari situ kita memiliki sama, tetapi fokus kita berbeda antara IPNU dan IPPNU, di mana IPPNU itu fokus ke kesetaraan gender. Uniknya di situ. Jadi kita mempelajari tentang feminisme, patriarki, bagaimana seharusnya perempuan itu merasa dia harus, sebenarnya nggak harus lebih tinggi ya, salah ketika kita merasa kita lebih tinggi daripada laki-laki, tetapi kita merasa bahwa kita setara gitu.
kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, kurang lebih seperti itu. Karena kan kalau kodrat pasti berbeda, gitu kan. Kurang lebih di PPN itu memberikan pengetahuan tentang edukasi yang dimana mereka akan terbina sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki, yang nanti akan ditempatkan, dipos-poskan di beberapa departemen yang dimiliki PPNU sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu Bang Bobi. Baik, terima kasih Ca ya sudah Laila. Laila ya. Baik, terima kasih Laila sudah sharing tentang sejarah singkat organisasinya tentang IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang geser ke sampingnya Ica ya. Coba Ica cerita dong tentang IPM. Oke, tadi Seperti kayak- apa sih? Singkat aja ya. Kayak kalian aja ya, singkat IPM. IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau Ortonom Anak Muhammadiyah. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu jadi kan ada di kalangan anak muda ya. IPM didirikan di Surakarta pada tahun 1961. Nah, fungsinya IPM itu pada waktu itu para pemuda untuk digerakkan lah otaknya agar terus nggak masuk dalam penyakit TBC gitu loh, taklid, bid'ah, khurafat, ya kan. Nah, maksud didirikannya IPM itu agar tetap mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekalipun kita milenial untuk saat ini ya, kalau misalkan bagi saya gitu IPM tetap ada akidah Islamnya, jadi nggak terlalu ngebosenin banget sih gitu. Nah, dulu mah biar ini aja lah, ada gimana ya, nggak terlalu kecampur sama TBC gitu lah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkarnya pokoknya. Iya. Sekian. Udah itu aja ya. Udah. Baik, terima kasih Ca ya. Lalu juga kita geser ke sebelah ya. Ya, mungkin bisa cerita nih tentang sejarah singkat tentang Rohis di Jakarta Utara. Gimana sih perkembangannya dan kenapa sih memilih masuk ke Rohis ya? Ya padahal masih muda. Enggak, bukan masih muda ya, maksudnya di tengah anak-anak muda lain terlalaikan mungkin dalam tanda kutip ya dengan berbagai macam hal, tapi anak-anak muda ini memilih masuk ke organisasi yang insya Allah dapat merubah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Ceritanya gini sih kalau Ya, dari boleh Jakarta cerita. Utara Ya, silakan. kita didiriin itu tahun 2014 sih. Terus Rohis kita Jakarta juga Utara? iya, sama kayak Rohis DKI Jakarta juga karena pendiriannya juga sama yaitu tahun 2014 dan foundernya itu Bang Arif As-Saud namanya. Dan tujuan daripada didirikan Rohis ini karena kan kita sebenarnya nyatuin kota-kota ya, Jakarta Utara, Selatan, Timur gitu-gitu. Dan kita jadi satu di Rohis Jakarta Utara, Rohis DKI Jakarta. Nah, tujuannya itu untuk menyatukan pelajar-pelajar antara Rohis gitu, menjadi wadah daripada pelajar-pelajar Rohis di masing-masing kota. Nah, untuk membina terus membuat anggota-anggota yang masuk dari Rohis sekolah masuk ke Rohis Jakarta Utara itu dididik supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Terus mencetak kader-kader yang bermanfaat buat kedepannya yang lebih baik lagi gitu. Lalu alasan saya sendiri masuk ke Rohis Jakarta Utara sebenarnya buat membantu aja sih, membantu jalannya dakwah di Rohis Jakarta Utara. Insya Allah ya. Tapi kalau dulu sih masuk Rohis sekolah juga itu sebenarnya cuma main-main doang. Cuma main-main. Gak sengaja masuk. Sengaja. Tapi kalau di Rohis Jakarta Utara. Tapi udah mulai serius ya. Iya. Nah, baik, terima kasih Yahya. Lalu selanjutnya ke Bang Fikri nih. Saya kan kenal Bang Fikri udah lama ya. Istilahnya dari nggak lama-lama banget sih, paling beberapa tahun ke belakang ya. Kita udah sering kenal. Tiba-tiba jadi ketua Prima nih. Iya. Nah, kenapa Bang? Maksudnya ada apa dan juga apa latar belakangnya dan juga bisa juga menjelaskan tentang sejarah singkat Prima itu sendiri. Iya. Sebelum nanti kita bahas lagi ke IKAM, Masjid Camp. Masih. Oke. Sebenarnya memang kita udah lama sih ya Bang Bobi Iya. kenalnya gitu kan. Mungkin dari waktu remaja masih JIC kayaknya ya. Oh Dulu iya, gitu. bukan JCBS ya? JCB setelahnya berarti. Itu lama banget kan. Lama banget, iya. Mungkin dari Pemahaman situ. Munif ya? Munif, iya. Iya, iya, iya. Kayaknya dari
sebenarnya sejarah saya kenapa harus sekarang tiba-tiba jadi kepilih remaja masjid bisa berawal dari situ juga. Karena kan itu remaja masjid JIC kan. Saya sudah berkali-kali menjadi remaja masjid di beberapa masjid yang ada di Jakarta Utara. Saya melihat dulunya ya sebelum lahir Prima ini, saya melihat dan saya sebenarnya sempat kepikiran gitu loh. Dari sekian banyak masjid yang ada di Jakarta Utara dan remaja masjid yang ada di Jakarta Utara, kita ini asik dengan kegiatan masing-masing gitu. Masjid apa? Kayak mabit kayak itikaf di bulan suci Ramadan, sanlat di bulan suci Ramadan remaja masjid. Mereka kegiatannya masing-masing gitu. Kenapa sih kita nggak bersatu? Apa nggak bisa gitu kan? Makanya saya penasaran gitu. Apa nggak ada gitu organisasi yang bisa mempersatukan remaja masjid gitu kan? Nah akhirnya baru-baru ini nih pas tahun saya itu Prima DMI Jakarta Utara itu baru diresmikan ya oleh Ketua DMI DKI Jakarta Kiai Ma'mun Al Ayubi di wali kota, di kantor wali kota awal Februari 2020. Februari 2020 Prima DMI ya? Jakarta Utara baru lahir. Jakarta Utara ya. Karena kita udah sampai pusat, udah nasional, ada kalau DKI-nya kita sudah 5 tahun. Kalau DKI-nya. Nah, kalau pusat kalau DKI baru 2019. Kalau DKI 2019, Utara 2020, kalau pusat sudah 5 tahun berdirinya. Nah, sebenarnya Prima DMI ini merupakan banom dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi Dewan Masjid Indonesia sebenarnya dulu itu kan punya namanya BKPRMI. Nah, sekarang BKPRMI memang sudah lepas dari DMI. Akhirnya gantilah namanya menjadi Prima DMI gitu kan. Jadi kami ini banom dari DMI, khususnya kami DMI Jakarta Utara. Nah, akhirnya gitu kan, karena sudah ada Prima DMI ini saya mulai tertarik nih untuk gabung untuk memimpin atau membina remaja masjid di Jakarta Utara. Akhirnya alhamdulillah tergerak hati saya untuk mengaktifkan remaja masjid di Jakarta Utara. Dari memang sebelumnya saya juga lumayan aktif di organisasi gitu kan. Cuman saya mulai membatasi ketika saya membawahi remaja masjid, karena mau gak mau saya harus fokus. Karena apa? Prima DMI ini sangat banyak sekali Bang Bobi anggotanya. Artinya di bawah naungan Prima ini sangat banyak sekali. Taruhlah yang saya sebutkan tadi 22 remaja masjid yang sudah gabung, itu bukan orang tapi organisasinya 22 remaja masjid. Ya, kalau dikalikan satu remaja masjid itu 15 orang aja minimal, udah banyak banget kan. Nah, maka dari itu akhirnya saya mau gak mau harus fokus gitu kan di Prima DMI ini. Dan insya Allah saya akan terus mengembangkan Prima DMI di Jakarta Utara dengan berkolaborasi. Kolaborasi ini sebenarnya bentuk dari rasa penasaran saya yang tadi saya bilang, apa nggak bisa gitu Prima ini kerjasama dengan anak banomnya NU, apa nggak bisa DMI ini banomnya DMI ini Prima ini bekerja sama dengan banomnya atau otonomnya Muhammadiyah gitu kan. Nah, kenapa saya menyatukan IPPNU dengan IPM gitu kan, yang notabene memang berbeda. Karena apa? Karena kami ini menghimpun remaja masjid, sedangkan masjid yang ada di Jakarta Utara sendiri kan nggak semuanya Nahdlatul Ulama, nggak semua masjid atau musola yang ada di Jakarta Utara itu Muhammadiyah gitu kan. Akhirnya kami pun kemarin rotasi itu benar-benar mendatangi masjid-masjid. Kadang kita datang ke masjid NU, kadang kita datang ke masjid Muhammadiyah, dan ketika kita imam pun kita harus menyesuaikan. Yang mana Muhammadiyah misal imamnya cuma 11 rakaat dan harus selesai jam 8 lewat 10. Nah, gimana caranya ketika kita datang ke Masjid Nahdlatul Ulama, kita juga yang 23 rakaat tapi selesainya dengan waktu yang sama gitu kan. Nah, itu merupakan sesuatu yang unik ketika kami rotasi ini ya, teman-teman semuanya itu kita banyak menemukan hal-hal yang luar biasa, menemukan hal-hal yang unik di dalam perbedaan ini gitu kan. Banyak banget. Itu saja sih Bang Bobi. Masya Allah ya. Jadi memang mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tadi ada IPPNU, ada IPM, ada ROIS, ada Prima. Tapi memang mereka bersatu untuk buat acara di mana Masjid IKM itu untuk memberikan remaja-remaja masjid materi-materi yang menarik, materi pemimpinan, organisasi juga tadi ada ya, ilmu agama. Di mana harapannya memang mereka ini menjadi pilar-pilar ya bagi persatuan
organisasi-organisasi khususnya Banem-Banem yang telah disebutkan tadi. Nah, berarti tadi kan 12 sempat cerita nih Bang Firky, 12 masjid, 12 tempat. 12 tempat sudah didatangi. Jadi itu memang setiap masjid itu didatangi ya. Maksud hari pertama masjid sekian, 2. Kita mulai dari Ramadan keempat. Karena gini Bang Bobi, nih sedikit cerita ya. Mungkin ini teman-teman dari Prima DKI pun melihat ya. Jadi sebenarnya Ramadan ini kami Prima Jakarta Utara fokus juga di kegiatan Prima DMI DKI. Prima DMI DKI sebenarnya punya kegiatan rame-rame namanya Ramadan Fest Remaja Masjid. Kebetulan saya ketua pelaksananya. Nah, akhirnya rame-rame inilah yang kegiatannya dari awal Ramadan. Jadi rame-rame itu banyak banget kegiatannya kayak dan sekarang masih berlanjut. Kalau rame-rame ini sekarang nih saya bener-bener harus ngondisiin rotasi masjid camp, belum lagi yang di DKI karena sebagai ketua pelaksana. Dan itu kalau di rotasi di rame-rame ini yang DKI Prima DKI mereka kegiatannya sampai tanggal 8 Mei itu puncaknya. Dan dari awal Ramadan kita se-DKI Jakarta untuk minggu ini kita ngadain kegiatan berbagi takjil, berbagi nasi box, terus ada lomba juga, lomba cover sholawat dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Ada juga sunlight online gitu kan, banyak banget di sono gitu kan. Akhirnya kami pun agak-agak keteteran nih untuk persiapan masjid camp ini, tapi alhamdulillah dengan dibantu teman-teman dari IPPN, UIPM, RJU, akhirnya kegiatan Prima ini semakin ringan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari tadi apa 12 pas? Ya, 12 masjid didatangi satu-satu berarti ya. Didatangi satu-satu, walaupun bukan 12 masjid tapi satu masjid ada yang jadi jatuhnya 13 kali jadwal gitu kan. Dari satu Ramadan itu kita mulainya itu dari 4 Ramadan sampai kemarin banget tuh 17 Ramadan berakhir 17 Ramadan karena kita 2 hari ini fokus untuk kegiatan puncak masjid campnya. Itu baik nyari peserta, nyari sponsor gitu, nyari kolaborator lainnya gitu kan, dan nyari pemateri yang memang luar biasa hebatnya gitu ya. Nah, itu 13 tempat dan mungkin kalau dihitung ada 8 masjid di Jakarta Utara, 8 masjid dan musolah gitu kan. Enggak semuanya masjid karena ada musolah juga gitu. Ini kalau boleh dibocorin ya Bang Bobi. Ini nggak apa-apa nih saya bocorin ya. Di rotasi ini kita kan di setiap masjid kita dapat imam terus. Dapat imam. Nah, kalau di Jakarta itu biasanya identik kalau imam tarawih itu dapat amplop gitu kan. Nah, beda sama kampung. Kalau di kampung nggak dapat amplop. Kalau di Jakarta banyak amplopnya. Amplopnya doang. Enggak, isinya ya. Tapi kalau di Jakarta Utara ya alhamdulillah setiap masjid yang kita datangin semuanya ngasih amplop, alhamdulillah. Nah, saya bilangin nih sama imam-imam dari Prima, dari teman-teman yang kolaborator ini, saya bilangin, teman-teman, amplop yang kita dapatkan dari rotasi atau dari imam tarawih ini mohon keikhlasannya untuk disodakohkan di kegiatan masjid camp nanti kayak gitu. Artinya alhamdulillah nih kita di samping alhamdulillah walaupun boleh dikatakan ya Bang Robi, walaupun kita nggak nyari donatur dan lain sebagainya, kita alhamdulillah gitu kan bisa gitu kan bisa mengadakan kegiatan masjid camp ini. Tapi kembali lagi kita tidak mau sendiri pahalanya berbagi sendiri, kita pengen berbagi pahala. Maka dari itu kami mengajak donatur-donatur yang lain untuk fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mitra JC menarik sekali di Ramadan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan ngomong-ngomong tentang masjid camp, persiapannya nih sudah sejauh mana? Siapa yang mau jawab? Jangan Bang Fikri mulu ya sih, nanti aus. Ayo. Yahya silakan. Persiapan masjid camp sampai sejauh ini. Kapan sih daftarnya? Besok ya? Tanggal 1 ya. Nah, sejauh sudah sampai mana persiapannya untuk menghadapi masjid camp besok? Jadi untuk persiapannya, alhamdulillah sih untuk persiapan dari masjid camp sendiri udah 90%. Iya, 90%-an dan bakalan dilaksanainnya itu besok 2 hari semalam. Iya benar. Iya benar. 2 hari karena dimulai dari sore, malam terus paginya. Gitu. Mungkin udah sih. Laila mau nambahin atau Ica? Ya betul, 90. Kalau saya mungkin 99% lah ya.
karena 1%-nya tinggal niat kita bersama Masya Allah, untuk iya ya. eksekusi besok. Jadi percuma kita hadir di tempat tapi nggak bawa niat gitu. Jadi ya sudah rapi semua, bahkan kita siap menghadiahi atau ada beberapa door prize buat peserta yang aktif, buat teman-teman yang mau berdiskusi dan sharing-sharing di Masjid Camp besok. Kurang lebihnya gitu. Berarti persiapan sudah cukup matang ya, tinggal memang 1%-nya aja tuh niat gitu ya. Niat, karena memang kalau nggak ada niat ya nggak bisa. Mungkin Bang Bobi saya boleh nyebutin sponsor-sponsor kita di sini. Boleh. Ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada para sponsor dan donatur Masjid Camp, ya, kepada Yayasan Al-Ghifari yang sudah mau memberikan menu berbuka puasa, takjil dan makanannya, serta menu sahur dari Yayasan Al-Ghifari. Kepada Bang Haji Zekta kami ucapkan jazakumullah khairan kasir atas donasinya, mudah-mudahan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasir kepada entrepreneur muda nih yang kemarin saya lihat ngisi juga nih di Radio JIC ya. Kepada Presiden Direktur PT Midland Property Saudara Iqna Abdul Khalik. Ternyata memang Iqna Abdul Khalik ini dia ketua remaja masjid juga, ketua remaja masjid Shirathul Mustaqim, yang mana remaja masjid Shirathul Mustaqim ini salah satu pematerinya saya juga gitu. Jadi pemateri di kegiatan remaja masjid situ. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa terus bersilaturahmi, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada PT Midland Property yang katanya sore nanti saya diajak bukber juga nih. Mudah-mudahan teman-teman kalau bisa gitu kan. Itu bisa bukber bareng sama PT Midland Property. Nah, gitu ya. Dan ada dari Gigi ID juga, mungkin mereka insya Allah kalau memang berkesempatan hadir, karena Gigi ID ini kalau malam agak susah katanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan bisa, karena dari Jakarta Selatan juga gitu kalau Gigi ID ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sedikit banyaknya saya yakin dari IPP banyak yang bantu, IPM banyak yang bantu, RJO juga banyak yang bantu, baik senior-senior dan sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kasir. Mudah-mudahan setiap amal, setiap yang diberikan untuk kegiatan Masjid Camp ini dibalas lipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Masya Allah ya. Pada sponsor dan para donatur tentunya kita ucapkan terima kasih banyak. Dan juga mungkin ini pendaftaran masih dibuka nggak sih? Masih. Nah, mungkin bisa nih disebutkan kalau untuk mitra JC yang ingin mendaftarkan dirinya atau mau mendaftarkan anaknya, karena kan memang ada juga orang tua yang sedang mendengarkan dan juga sedang menyaksikan siaran kita pada siang hari ini. Bagi mereka yang ingin daftar, mungkin bisa disebutkan informasi pendaftarannya dan kapan terakhir tutup, terus juga ada biayanya nggak sih? Enggak free ya. Dan nanti mungkin bisa disebutkan, karena maklum kan orang tua suka nanya ya, berbayar nggak sih gitu kan, apalagi pandemi. Nah, itu mungkin bisa disebutkan kemana kira-kira untuk mitra JC dan para orang tua yang memiliki anaknya yang mau mendaftar. Biasanya yang perempuan yang punya ini kontak person. Silakan Ica. Ini kalau misalkan mau daftar itu bisa. Suaranya mungkin bisa agak lebih tinggi dikit ya. Kalau misalkan teman-teman mau daftar, mumpung pendaftaran masih buka nih, bisa ada dari link atau kontak person bisa ke Kak Muniroh. Nomornya 0895 3652 90 760. Ya, sekali lagi. Sekali lagi 0895 3652 90 760. Oke. Jadi nanti mungkin mereka yang mau daftar langsung hubungi Kak Muniroh ya di nomor yang tadi di bawah ya, di nomor di bawah ini. Emang nggak ada di komentar atau nanti di postingan ya? Nanti Di komentar atau di postingan. Ya, jadi untuk mitra JC yang ingin mendaftarkan dirinya, yang mau mengikut sertakan anaknya ke Masjid Camp, itu boleh banget untuk segera hubungi nomor yang tertera di postingan nanti. Dan iya, berarti sudah selesai ya. Berarti besok insya Allah mulai acaranya ya, dan acaranya 2 hari ya. Nah, saya juga lupa nanya nih lokasi acaranya. Bang Fikri tadi belum nyebutin ya lokasi acaranya. Tadi kita baru ngobrol berdua doang tadi kalau nggak salah. Iya, mungkin bisa disebutin lokasi di mana nih? Atau nanti bisa nggak sih daftar langsung ke sana besok mulai nih? Langsung daftar bisa nggak sih? Gimana Bang? Oke. Sebelumnya sebelum ke lokasi ya, pendaftarannya dulu. Memang untuk saat ini karena masih 40 peserta,
masih bisa daftar. Cuman memang kami sebenarnya membatasi hanya 50 peserta. Berarti 10 peserta Gitu. lagi Mitra 10 JC. peserta lagi. Siapa cepat? Ya. Jadi kenapa sebenarnya ini Wallahu alam ya, saya juga alhamdulillah tahadus binimah banyak banget yang minat untuk ikut kegiatan Masjid Camp ini. Karena apa Bang Bobi? Dari teman-teman kalau ikut Masjid Camp ini banyak banget keuntungannya. Yang pertama, kalau masalah ilmu udah pasti banyak, pahala apalagi, yang penting ikhlas. Yang didapatkan itu sertifikat Masjid Camp ya, sertifikat offline loh. Kadang kan kalau lagi online kayak gini banyak orang yang dapatnya cuma sertifikat online gitu kan. Kalau ini sertifikatnya offline gitu kan. Nah, terus lagi dan kita sudah menyiapkan ya door prize nanti pas setiap pemateri menyampaikan materinya, door prize untuk di Masjid Camp nanti gitu kan. Kita bisa jadi satu orang itu 100.000. Kita udah bisa kurang lebih kita menyiapkan door prize itu 10 door prize dan itu baru dari kita ya. Katanya dari pemateri juga udah menyiapkan door prize dan juga bingkisannya. Itu sangat banyak banget tentunya. Kita benar-benar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan, insya Allah pahala dilipat gandakan. Maka dari itu sangat disayangkan banget kalau nggak ikut ya. Apalagi kita dari lintas organisasi ini ya, pastinya ini akan jadi suatu luar biasa setelah Ramadan ini. Ini akan menjadi cerita yang luar biasa bahwa kita pernah mengadakan kegiatan bareng di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya bukan hanya itu saja ya yang didapatkan, baik itu kalian juga bisa mendapatkan teman banyak. Nanti kalian bisa juga yang senang organisasi. Banyak juga yang ngomong sama saya pengen masuk IPPNU, gimana sih caranya? Nah, nggak usah bingung-bingung. Nanti kalian datang, kalian udah bisa masuk langsung ketemu ketuanya. IPM ketemu ketuanya, RJ ketemu ketuanya. Prima DMI udah nggak asing lagi ketemu sama saya gitu ya. Terima kasih. Terus masalah tempat ya, masalah tempat itu tempatnya di Warakas 3 Gang 1 atau Masjid Ar-Ruhama. Karena di Jakarta Utara ini ada dua kalau nggak salah ya, Masjid Ar-Ruhama Pelumpang sama Masjid Ar-Ruhama Warakas Tanjung Priuk. Tapi kita tempatnya di Warakas 3 Gang 1 Masjid Ar-Ruhama Tanjung Priuk gitu. Dan buat mitra semuanya yang mau tanya-tanya atau kepo dengan kegiatan Masjid Camp ini, bisa follow Instagram kami @prima_dmi jakut. Prima DMI Jakut gitu ya. Atau nanti teman-teman mitra JIC juga bisa komen di kolom komentar kalau memang ini sudah di-share gitu kan sama tim JIC. Nanti bisa komen dan insya Allah tim kami akan ngecek dari komentar-komentar teman-teman untuk kegiatan Masjid Camp ini. Itu. Iya, baik mitra JIC, berarti masih ada waktu untuk mendaftar ya, dan juga hanya tinggal 10 peserta lagi ya. Iya. Tinggal 10 peserta lagi. Jadi memang siapa cepat dia dapat. Ya, siapa cepat dia dapat slot buat ikut Masjid Camp di Warakas. Jadi nanti kalau misalkan sudah penuh ya nggak bisa diterima ya. Mohon maaf ya, nggak bisa diterima. Mungkin di tahun berikutnya jika Prima ngadain lagi ya. Tapi mudah-mudahan ngadain lah setiap tahun. Baik, kita sudah berada di akhir sesi mitra JC, dan mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber kita, Fikri, Yahya, Ica, Laila. Mungkin Pesan-pesan untuk anak muda dan anak-anak remaja yang sedang menyaksikan kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ini ya, sebelum kami closing statement, seperti janji kami di awal itu, kita adakan door prize untuk teman-teman yang bertanya menggunakan hashtag Masjid Camp. Tapi kita milih-milih nih yang nanyanya ya, biarpun udah banyak tuh yang bikin hashtag Masjid Camp. Jadi sesuai prosedur, hashtag Masjid Camp, nama, asal, baru pertanyaan. Nah, pertanyaan yang terbaik itu akan menjadi pemenang dari door prize kali ini. Kami sudah menyiapkan 150.000 untuk 3 pemenang penanya terbaik. Tetapi ya konsekuensinya bagaimana caranya mendapatkan uangnya, nanti kalian datang pas Masjid Camp. Kami akan berikan. Justru mungkin bisa ditambahkan sama kami, sama tim, untuk door prize-nya bukan hanya 50.000 itu saja. Karena lagi-lagi kami ingin benar-benar panen pahala di bulan suci Ramadan ini melalui Masjid Camp. Insya Allah kami akan tambahkan bukan hanya 50.000 untuk satu pemenang yang ada komen di siaran kami saat ini gitu ya. 500.000 berarti satu orang. Dan kami akan ini mungkin ya untuk saat ini tim masih memilih-milih karena katanya bingung ya, masih pusing nih yang mana yang harus diambil, siapa yang terbaik. Karena kami bukan mengambil siapa paling cepat, tapi siapa yang penanya terbaik gitu ya, dan sesuai prosedur. Nah, kami tim akan menginformasikan lewat Instagram Prima DMI Jakut ya. Jadi teman-teman
atau nanti kami cari Facebooknya juga, kami inbox gitu kan. Dan tentunya kami akan selain di inbox penanyanya, kami akan umumkan pemenang door prize live streaming kami hari ini di Prima DMI Jakarta Utara dan di berarti akun jawabnya teman-teman. di Instagram. Ya, nanti karena tim kami sedang memilih-milih nih. Jadi kalau tercepat kan gampang, tim kami langsung ngasih nih yang satu, ini, kedua, ketiga. Karena kami mencari yang terbaik dan sesuai prosedur. Seperti itu, ya. Nanti berarti untuk mitra JC yang bertanya, berarti nanti jawabannya bisa ditemukan di live di Instagram ya. Di Instagram, postingan Instagram. Berarti nggak dijawab di sini. Enggak, karena masih pilih-pilih. Baik, oke, terima kasih mitra JC untuk Anda yang sudah bertanya. Nanti bisa langsung menemukan jawabannya di Instagram Prima DMI Jakut. DMI Jakut ya. Nanti pokoknya nanti dihubungi ya. Atau nanti di sosial media teman-teman juga. Nah, sosial media teman-teman ada IPPNU, IPM, ada OIS dan Prima. Nah, baik, kita masuk ke closing statement. Berarti pesan-pesan untuk remaja dan pemuda yang sedang menyaksikan kita di kesempatan siang hari ini kira-kira apa saja? Dari Laila dulu deh. Aduh. Silakan Laila. Sebenarnya saya duduknya terakhir ya Mas. Soalnya Bang Fikri udah banyak bicara. Enggak, dari Mas di sini lah kayak tadi. Oh ya udah, boleh ya dulu deh. Ya. Pesan buat anak muda ya, singkat aja sih mungkin. Singkat aja nggak apa-apa. Jangan lupa berkarya, ikut masjid camp, udah gitu dong. Jangan lupa berkarya, ikut masjid camp. Oke, Ica. Tetap belajar Islami. Maksudnya belajarnya jangan terlalu ini banget ya. Asik-asik aja belajar Islaminya. Biar semangat juga. Oke. Kita aja ya. Oke, baik. Laila. Oke, sesuai dengan jargon atau semangat yang ditumbuhkan dari PPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Terakhir dari saya untuk anak muda di luar sana, rekan dan rekanita khususnya yang baik ada di live ini ataupun nanti bisa lihat setelah live ini berakhir, tetap semangat belajar, tetap semangat belajar, berjuang, bertakwa untuk tumbuh dan terus menyala. Baik, terima kasih Laila, Ica, Yahya, dan terakhir Bang Fikri. Silakan memberikan pesan-pesannya untuk anak remaja dan pemuda yang tentunya sedang menyaksikan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, baik, terima kasih Bang Bobi. Closing statement dari saya, karena saya dari Prima Perhimpunan Remaja Masjid, saya berpesan kepada seluruh remaja masjid yang ada di Jakarta Utara. Tidak jarang sih saya menemukan remaja masjid yang so asik dengan kegiatannya sendiri gitu kan. Belum tentu kegiatannya itu asik gitu kan kalau tidak dikerjasamakan. Maka dari itu kami Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara mengajak kepada kepada remaja masjid se-Jakarta Utara untuk bergabung, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Prima DMI Jakarta Utara. Karena ya, kami sangat banyak banget ya, wallahu alam insyaallah tadus binimah, alhamdulillah kami sangat banyak banget bantuannya dan kami butuh penyaluran untuk bantuan yang tidak salah ya penyalurannya. Kami Prima DMI akan menyalurkan bantuan-bantuan itu ke semua remaja masjid yang benar-benar remaja masjid yang strukturnya ada dan kegiatannya aktif. Maka dari itu kalau kalian merasa menjadi remaja masjid yang aktif, yuk gabung di Prima DMI Jakarta Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini dalam dialog Ramadan. Dan mitra JC, pesan-pesan yang sangat luar biasa sekali. Dan jangan lupa untuk mitra anak remaja, anak muda, remaja-remaja masjid untuk ikutan masjid camp yang insya Allah akan diadakan besok ya sampai tanggal 2 Mei ya. 2 hari berarti 1 sampai 2. Dan tentunya untuk mitra JC, terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah stay tune di 107.7 FM. Dan untuk Anda yang sudah menyaksikan kami secara live streaming di Radio JC. Dan jangan lupa mitra JC untuk Anda yang ketinggalan acara ini, mitra JC bisa langsung melihat ulang tayangan ini di Radio JC atau mungkin nanti mitra JC bisa melihatnya lewat YouTube kami di Jakarta Islamic Center. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Fikri sudah hadir, Yahya, Ica, Laila sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan hal yang terbaik di sisi Allah. Amin. Akhir kata mitra JC, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JC. Adanallahu yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.